Halo semuanya, kembali lagi di Yuscast, Study Podcast, Inspirasi, Edukasi, Kolaborasi. Hari ini kita bakalan ngobrol santai tentang kehidupan di balik jabatan, pencapaian and pressure sebagai mahasiswa aktif bareng aku Fitria dan narasumber kita. Halo semuanya, aku Mita Ratna Ansani, biasa dipanggil Mita. Aku di sini sebagai Wakil Ketua 1 BEM Kabinet Nawasena. Oke, keren banget nih Kak Mita. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik ya, senang sekali bisa berada di sini. Iya. Nah, kalau teman-teman ya pasti ngelihat Kak Mita itu keren banget karena di sini tertulis Kak Mita itu dapat beasiswa, jadi wakil BEM, terus akhir-akhir ini ternyata jadi salah satu juara dari ajang Mbak Ustedi. Nah, pernah nggak sih Kak Mita stres mikirin nanti bisa lulus cepet nggak ya? Pastinya pernah banget dong. Orang kan kadang ngelihatnya, wah keren ya bisa jadi wakil BEM, Heeh, terus iya benar. menang juga di acara kemarin ya Heeh, Mbak Kampus iya ya. betul. Padahal mah di balik itu eh, pasti Chaos juga banget. pernah Heeh. ya stres juga, chaos juga. Apalagi waktu kemarin ada event workshop gitu ya, Heeh. itu capek banget sih, siangnya harus rapat, terus Oke. malamnya harus koordinasi juga ke dosen, walaupun cuma chat ya, tapi itu buat aku cukup nguras energi sih, karena harus chat dosen sana sini, koordinasi sana Iya, sini, terus betul harus banget. kasih info juga ke teman-teman BEM gitu. Nah, kalau kayak gitu kan kayak padet banget nih. Ya. Nah, terus Kak Mita cara bagi waktunya gimana? Aku bagi waktunya itu, Heeh. aku bikin note guys, jadi aku Oke. bikin skala prioritas. Dalam minggu ini tuh apa aja yang harus aku kerjain, jadi aku tahu mana yang harus aku kerjain dulu. Oh, oke. Terus gimana sih caranya? Aduh, ini lagi ada masalah di rumah, ada proker, ada deadline tugas, itu gimana perasaannya? Pasti stres banget, Heeh. burn out gitu ya. Iya, Tapi untuk mengatasi itu ya, aku tadi pertama aku bikin notes, notes. aku Heeh. list dulu di minggu ini tuh apa aja, ada proker apa, ada Oke. tugas apa, ada keperluan apa yang harus aku jalanin, ada janji apa gitu. Oke. Terus jadi aku tuh bisa tahu mana yang harus aku kerjain, mana yang harus aku terima, mana yang harus aku tolak. Karena kan kita juga harus tahu batasan diri kita, kemampuan Iya. kita itu seberapa. Karena kalau gak gitu nanti kita bisa burn out ya, bisa Ah, stres. iya Itu benar. juga dampaknya itu kalau kita sampai stres, kita sampai burn out itu semuanya jadi keteteran, semuanya tuh nggak bisa berjalan sama Oh iya. apa yang kita mau. Ah, lah BTW nih, Kak Mita itu dari SMA udah ikut organisasi atau baru gabung di kampus ini? Kebetulan aku dulu SMA udah pernah join Oh, oke. organisasi juga. Berarti udah kayak pengalaman gitu Iya, ya. Nah, Kak Mita sendiri itu tipe yang strict banget sama jadwal atau ah ya udahlah kebut semalam aja gitu. eee, enggak strict sih, enggak yang kebut semalam Iya. juga, lebih fleksibel, Oh, tertata, terjadwal. Kalau oke. enggak gitu nanti semuanya berantakan. Tapi pernah nggak kan pasti di antara itu semua kan akademiknya pernah turun nggak sih? Alhamdulillah belum sih, Oh, berarti keren banget keren dong. dong. Kok bisa nggak turun? Kan pasti chaos banget tuh di organisasi, di kehidupan pribadi. Terus kok bisa akademiknya nggak turun? Kita harus tahu skala prioritas kita Heeh. sebagai mahasiswa. Tujuan utama kita itu Oke. pasti belajar, pasti Mm-mm. mengejar Iya. akademik. Jadi organisasi itu tempat kita berkembang. Jadi Heeh. jangan jadiin organisasi itu sebagai alasan kita untuk kabur dari Oke. kelas, kabur dari tugas, itu jangan ya. Karena organisasi itu tempat kita berkembang, bukan kehilangan arah. Heeh, pasti kan itu kayak numbuk banget di sini ya. Iya. Nah, Kak Mita tipe yang suka cerita atau enggak nih? Atau dipendem sendiri gitu? Aku kebetulan suka banget cerita. Jadi Oh kalau iya. ada apa-apa pasti Mm-mm. aku cerita ke orang terdekatku. Oh iya. Gimana ya? Soalnya aku tuh kalau misalkan lagi ada masalah nih, banyak banget masalah, terus aku tuh malah kayak nggak bisa cerita gitu. Jadi semuanya aku pendam sendiri kan. Nah itu gimana aku biar bisa cerita gitu? Kita harus belajar lebih terbuka sih, terutama Heeh. sama diri sendiri ya. Iya. Kita harus lebih mengerti diri sendiri, apa Heeh. yang kita rasain. Iya. Jadi jangan denial lah kalau kita lagi sedih, tapi kita harus tetap Oke. ngerasa kuat ya. Sedih itu nggak apa-apa, itu padahal wajar banget rasa kayak gitu. Heeh. Tapi ada nggak kayak aku harus ini untuk bertahan ini gitu?
Jadi kayak aduh, pernah nggak ngerasa kalau sebenarnya aku tuh ngejar apa di sini gitu. Pasti kan stres banget mikirin organisasi, deadline, terus masalah sendiri juga gitu. Eh, Ada oh, tips untuk bertahan gitu. tips untuk bertahan. Heeh. Kalau sudah memulai ya, kita tuh kadang tuh tertunda itu karena kita malas Males, memulai. oke. Iya. Padahal kalau sudah memulai itu sebenarnya enggak seberat itu kok. Heeh. Enggak seberat apa yang kita pikirin. Karena kita tuh terlalu overthinking ya. Heeh. Aduh nanti jadi gini, takut nanti gagal, takut Oke. nggak bisa, takut ngecewain banyak orang. Heeh. Padahal kalau sudah memulai itu tuh nggak seberat apa yang di pikiran kita. Jadi jangan takut Oh, oke, memulai. oke. Nah, tapi pernah nggak misalkan udah semangat banget nih buat ngerjain, tapi tiba-tiba di tengah perjalanan, aduh malesnya gitu. Pernah sih, Heeh, pernah pernah. banget ya, lagi ngerjain tugas gitu Heeh, ya, tiba-tiba malas, tiba-tiba capek. heeh. Sebenarnya nggak apa-apa kita istirahat Oke, sebentar, kita heeh. scroll beberapa menit gitu nggak apa-apa, tapi jangan lupa buat ngelanjutin. Mhm. Kalau capek itu nggak apa-apa istirahat, tapi jangan berhenti. Oke. Nah, pasti kalau kayak gitu kan pressure-nya kan besar banget ya. Nah, pernah nggak Kak Mita tuh ngerasa takut gagal? Pernah dong. Pernah. Pas ngapain tuh? Kayak ngerasa aduh ini pasti bakalan gagal nih. Nanti kalau gagal Wak- gimana ya gitu. Waktu sebelum debat wakil ketua sama wakil ketua Oh iya, kemarin, iya pas aku debat. ngerasa aku nggak sanggup, aku ngerasa bakal nggak sesuai sama apa yang aku harapkan. Aku sempet Mm-mm. mau undurin diri guys, aku sudah bilang ke mahasiswaan juga, Iya. tapi dari kemahasiswaan support aku Heeh. ngasih motivasi buat Oke. kalau ngeyakin aku kalau aku tuh bisa gitu. Heeh, berarti pernah mikir kalau aduh aku kuat nggak ya jalanin Iya, ini gitu. Oke. Nah, ini nih, menurut Kak Mita, kesalahan paling sering yang dilakukan mahasiswa organisasi apa? Apakah terlalu fokus ke jabatan atau gimana? Biar teman-teman semuanya tuh tahu gimana sih nanti biar kita bisa aware kesalahan apa sih nanti yang bakalan terjadi gitu. kesalahan terbesarnya tuh Iya. menurut aku kita tuh ngerasa jadi kayak superhero. Apa-apa tuh harus Oh, kita iya. tuh harus uh, ikut semua Heeh. kegiatan, terlibat dalam semua kepanitiaan, dalam Mm-mm. acara ini itu tuh harus kita. Padahal tuh Enggak. itu semua nggak harus kita Iya. semua ya yang kerjain. Kalau ada tim, kenapa nggak tim aja? Kita harus percaya sama tim. Oh, oke. Nah, pernah ngalamin di Enggak sih, fase itu? enggak dong. Karena aku Oke. percaya sama timku. Heeh. Nah, buat tim nih, ada nggak pesan khusus gitu? Untuk tim Iya, Kabinet Nasena, iya betul sekali. untuk Kabinet Nasena, jangan pernah jadiin organisasi itu buat alasan kita nggak aktif di kelas, kita Heeh, nggak jadi bolos kuliah, jadi kalau ada tugas kelompok malah cuma numpang nama gitu, jangan. oke. Oh ini ada pertanyaan nih, lebih capek rapat sampai malam atau ada tugas mepet deadline? Dua-duanya capek ya, apalagi kalau barengan udah rapat sampai malam, Heeh. habis itu ada tugas yang deadline-nya itu besok. Nah, itu gimana caranya gitu kan. Oh iya, tapi pernah ngalamin berarti? Belum pernah sih kalau aku, karena aku kalau ada tugas Heeh, sebisa mungkin misal deadline-nya minggu depan, iya. aku kerjain tuh 2-3 hari setelah tugas itu diberikan Heeh. biar gak numpuk gitu. Iya, tapi kadang tuh ada dosen kan yang misalkan hari ini ngasih tugas deadline-nya besok gitu. Terus kalau pas bareng banget sama eh, rapat ini gimana? Rapat selesai rapat ya sebisa Betul. mungkin ya pasti Mm. dikerjakan karena mepet deadline juga. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak di lingkungan kampus itu tempat atau ruang untuk kita mencurahkan isi hati, keluh kesah, dan pokoknya unek-unek kita gitu? Ada dong, kalau di BEM sendiri ya, di Heeh. Kabinet Nawasena kebetulan kita ada yang namanya Aspirasi. aspirasi. Iya, Betul. proker kita aspirasi. Jadi kita tempel barcode ya di Heeh. beberapa tempat. Kalian bisa scan, kalian bisa tuliskan keluh kesah kampus ini tuh apa aja. Kalau untuk lebih personal ya, Oke. kita bisa ke Bu Eni, ke kemahasiswaan. Jadi Oh teman-teman iya. yang lagi burn out, lagi stres atau bingung nih,
habis ini mau ngapain atau lagi ada masalah apa, bisa banget ke Bu Eni karena Bu Eni sekarang selain kemahasiswaan Mhm. juga jadi konseling untuk kita para mahasiswa. Oke, nah kira-kira nih ada nggak sih kegiatan ke depan yang mungkin bisa memberikan kita motivasi atau bakalan ada kegiatan nggak nih buat mahasiswa untuk oh ini nih kita harus jaga mental kita gitu. Insya Allah ya nanti kedepannya kita akan adakan seminar Oke, mental health. heeh. Nanti akan dikonsultasikan lagi ke Bu Eni. Mungkin kita akan mengundang orang dari luar seperti psikolog atau psikiater gitu untuk mengisi acara tersebut. Oke, jadi kesehatan mental mahasiswa ini tetap terjaga Iya, ya. tetap sangat Heeh. penting ya. Oke, Kak Mita, akhir-akhir ini kan pasti banyak banget tugasnya nih. Nah, kira-kira ada nggak sih tempat khusus untuk Kak Mita ngerjain tugas atau ngapain gitu biar rileks ngerjain tugasnya, biar rileks ngapain-ngapainnya gitu, ada nggak sih kira-kira? Kebetulan kalau di kampus ya, aku Heeh. tuh sering ngerjain tugas tuh di perpus guys. Oke. Karena perpus kita tuh sangat nyaman ya. Di sana tuh ada banyak Buku. buku, iya, Heeh. nggak cuma dari ada buku itu ya terkait akuntansi, Heeh. manajemen. Terus sekarang juga ada teknik. Oke, Kampus kita membuka jadi seluruh jurusan prodi gitu ya? baru, iya. Jadi Oke. semua jurusan itu pasti ada Heeh. bukunya. Terus juga tempatnya itu nyaman, dingin, terus Heeh. ada pemandangan juga aja guys, ada Gunung Ada batu. Ungarannya ya Oke. kelihatan. Jadi Heeh. nggak akan bosen kalau di Nah, perpus. kira-kira itu ada di lantai berapa nih biar teman-teman nanti tahu? Ada di lantai 2 di depan ruang Dua. Oh, R24. oke. Terus bagi kakak tingkat nih yang semester 7 yang udah mulai Heeh. nyusun skripsi, mau Mhm. cari judul bisa banget ke perpus karena Oke. di sana juga ada skripsi Skripsi. kakak tingkat dari yang dulu-dulu. Jadi bisa Heeh. banget kalian cari referensi di perpus kita. Oke, nah ini buat teman-teman semuanya yang mau ngerjain tugas, yang mau nyari materi, itu kalian bisa banget buat ngerjain tugas, baca buku itu di perpustakaan kita. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Mita, yaitu ada di lantai 2. Nah, buat kakak tingkat juga, buat yang mau nyari referensi skripsi itu bisa banget juga ke perpustakaan Ustadi. Oke, menurut Kak Mita nih, sebagai wakil BEM Ustadi, perubahan apa aja sih yang udah dilakukan Nawasena dibandingkan kabinet sebelumnya? Yang pertama itu menurut aku Kabinet Nawasena sudah mengayomi mahasiswa karena yang sebelumnya Oke. kan di periode sebelumnya aku belum join BEM ya guys. Jadi aku Oke. kurang terasa diayomi oleh Mm, BEM yang sebelumnya mm-mm. karena mereka tidak menyediakan wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan keluh kesah dan menyalurkan potensi mereka. Terus yang kedua itu di BEM Kabinet Nawasena ini pembagian tugas dan divisinya itu sudah jelas. Jadi tiap divisi itu sudah jelas tugasnya apa, prokernya apa, dan mereka itu menjalankan tugas sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Oke. Sedangkan di Sedangkan, BEM yang sebelumnya, mm-mm. pembagian tugas dan divisinya itu kurang karena dari anggotanya itu kurang antusias Oke. terhadap tanggung jawab mereka. Mm-mm. Jadi kayak kurang partisipasi gitu atau gimana tuh? Iya, kurang partisipasi per divisinya itu jadi Heeh. kurang jelas tugasnya tuh Mm-mm. apa, proker mereka per divisi itu apa gitu. Oh gitu, oke. Oke, jadi kita kan udah tahu nih cerita-cerita Kak Mita, tugasnya Kak Mita, kegiatan di kampusnya Kak Mita. Nah, itu ternyata tuh banyak banget kegiatannya, banyak banget prosesnya gitu kan. Nah, ada nggak sih tips biar badan tuh tetap fit, tetap sehat? Karena kan kita tuh harus bisa seimbang gitu antara kegiatan sama kesehatan kita. Ada nggak tuh kira-kira tipsnya? Kalau dari aku sih untuk menjaga kesehatan ya agar Heeh. badan kita tuh tetap fit gitu. Oke. Kita tuh harus tahu batas diri kita, kemampuan diri kita tuh seberapa. Jadi kita harus tetap istirahat yang cukup. Aktif Oke. organisasi itu boleh, Boleh. tapi kita harus tetap menjaga ya batasnya tuh seberapa. Kita karena kan kita sendiri ya yang tahu Iya, heeh. kemampuan diri kita itu seberapa. Jadi harus tetap istirahat yang cukup. Kalau dari aku juga minum air putih yang banyak, sehari 2 liter ya guys. Pernah nggak Terus minum vitamin atau apa gitu? kalau vitamin aku enggak, Mm-mm. aku cuma minum air putih aja. Oke. Perbanyak air putih per harinya, jangan minum es terus. Terus
kan kita kuliah juga cuma 4 hari, jadi aku usahakan tiap weekend itu tiap Sabtu dan Minggu Oke. aku kalau sorenya itu lari guys ke lapangan, Oh, jadi kita iya. harus tetap olahraga juga. Penting banget ya, karena banyak Iya, sekarang tuh anak-anak yang malas, mager, iya mager, cuma mager maunya untuk scroll TikTok doang. padahal kan kesehatan itu kan penting banget buat Iya, kita, apalagi yang kegiatannya tuh full, banyak, terus padat juga gitu kan. Nah, teman-teman, dari cerita Kak Mita hari ini kita jadi tahu di balik itu semua ada proses, ada capek, ada rasa takut gagalnya. Tapi apa? Kita nggak boleh menyerah. Nah, semoga obrolan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang aktif organisasi. Nah, ingat ya teman-teman, aktif organisasi itu keren, tapi kita harus seimbang dengan kesehatan kita, dengan apalagi akademik kita nggak boleh sampai turun. Nah, terima kasih buat Kak Mita yang udah datang hari ini, yang share banyak banget pengalamannya. sama-sama.